Siapa yang pernah melahirkan goblin pasti tahu. Anak goblin yang baru lahir seluruh tubuhnya berlendir seperti kodok. Tapi yang sialnya, setelah aku dibunuh oleh ibuku, aku malah bereinkarnasi menjadi seekor goblin. Saat ini di ruang kelahiran goblin, seekor peri cantik sedang menjerit kesakitan. Tiba-tiba di detik berikutnya, seekor monster hijau terjatuh. Suara ratapan perempuan itu pun berkurang. Peri itu memaksakan tubuhnya, melihat ke arah sesuatu di depannya. Matanya penuh dengan kebencian dan dendam. Kalau bukan karena tali pusar menghubungkan, dia tidak akan percaya makhluk jelek di depannya itu adalah anaknya. Tepat pada saat itu, anak goblin itu menunjukkan senyum menyeramkan, dan perlahan merayap ke arahnya. Tatapan itu sangat familiar bagi sang peri. Dia ingin melarikan diri, tapi kondisi tubuhnya saat ini membuatnya tak punya tenaga. Peri itu pun memejamkan mata dengan putus asa. Air matanya pun mengalir tak terbendung. Tolong, jangan dengarkan suara asing ini. Ye Yan pelan-pelan membuka matanya. Saat kau membuka mata lagi, yang kau lihat adalah kata-kata ibu dari dunia sebelumnya yang terngiang di pikiranmu. Namun tak lama kemudian, anak-anak goblin berkulit hijau seperti dia, dengan kecepatan luar biasa menyerbu ibunya. Mereka benar-benar mencari mati. Hampir dalam sekejap pikiran itu terlintas. Tubuh Saleh mulai bergerak. Dia segera mengambil yang ada di tanah, dan memukul leher anak goblin itu dengan keras. Seketika darah muncrat kemana-mana. Karena tubuhnya yang lemah, dia tidak bisa membunuh dengan satu pukulan. Saleh yang segera sadar tanpa ragu, mengambil batu itu lagi, dan mengarahkannya ke goblin di bawahnya. Drama juga terjadi saat itu. Suara dunia pun bergema. Selamat. Kamu mendapatkan skill setelah membunuh sesama saat lahir. Sekarang setiap membunuh satu sesama, kamu akan mendapatkan tambahan kekuatan. Melihat Elf Saleh menggenggam tubuhnya dan meringkuk di sudut. Dengan ketakutan melihat anak ini yang penuh darah. Sementara anak goblin lainnya menunjukkan senyum menjijikkan. Perlahan merayap ke arah elf itu. Tatapan mereka seolah ingin melahap habis elf tersebut. Namun saat itu Ye Yan masih menatap tali pusarnya. Ternyata aku benar-benar anak ibuku. Detik berikutnya, salah satu anak goblin itu, tiba-tiba menyerang Ye Yan. Saat tinjunya hampir jatuh, elf itu hampir secara naluriah meraih dan melindungi Ye Yan dalam pelukannya. Darah segar muntah dari mulut Jinling. Dia terlalu lemah setelah melahirkan. Ditambah lagi dengan kutukan terlarang yang diberikan, membuat keadaannya sekarang menjadi semakin buruk. Pelukan ibu tetap terasa hangat. Tenggelam dalam lembah kelembutan. Tiba-tiba merasakan sesuatu menetes di atas kepala. Kehilangan darah, siapa yang ingin membunuh ibu? Saat itu juga anak-anak goblin itu menggeretak. Seolah bertanya mengapa harus melindungi wanita itu. Begitu kata-kata terucap, Ye Yan mengangkat batu di sampingnya, tanpa sedikit pun ragu, lalu melemparkannya ke anak goblin lainnya. Tak seorang pun boleh bergerak. Ibuku. Saat ini peri itu meringkuk di sudut gemetar. Melihat anak-anak yang dilahirkannya saling membunuh, tetapi tidak ada sedikit pun keinginan untuk membantu mereka. Dia malah berharap mereka semua mati. Di kehidupan sebelumnya, sebagai pembunuh bayaran utama, Ye Yan, saat menghadapi anak-anak goblin ini, tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Dalam waktu singkat, belasan anak goblin jatuh dalam genangan darah. Berkat kekuatan suara dunia, pertarungan ini berubah menjadi pembantaian sepihak. Selamat. Berhasil membunuh semua anak goblin. Mendapatkan keterampilan bayangan tersembunyi. Pada saat itu juga, pintu kayu tua itu terbuka. Dua goblin dewasa berjalan masuk. Apa yang terjadi ini? Ruang yang tadinya digunakan untuk melahirkan, sekarang sudah berubah menjadi rumah mayat. Salah satu goblin perlahan mendekati Ye Yan. Langsung menangkap kakinya Ye Yan. Ini semua kamu yang lakukan, bukan? Membantai sesama jenis adalah hukuman mati. Pada saat yang sama, Ye Yan tidak berkata apa-apa, melainkan mengayunkan batu di tangannya. Dengan keras memukul mata goblin dewasa itu. Krek suara terdengar. Goblin dewasa memegang matanya sambil menjerit kesakitan. Hanya anak kecil saja berani bertingkah sombong seperti itu. Setelah kata-kata itu, goblin dewasa mengangkat tongkat kayu di sampingnya. Tajam mengayun ke arah Ye Yan. Jangan, jangan. Pada saat yang sama, seorang peri tiba-tiba melompat dari sudut, melindungi Ye Yan dengan erat dan menghentikan tangan itu. Aku sudah memberitahu jenderal tentang kejadian ini.
Tunggu Jenderal datang baru kita bicarakan lagi. Apa? Setelah mendengar kata Jenderal, Goblin dewasa memegang tongkat kayu dengan erat. Meski dia sangat marah saat itu, dia tidak berani melakukan apa-apa. Karena Jenderal Goblin adalah pemimpin yang menguasai puluhan ribu Goblin. Hanya saja, dia tetap tidak bisa meredakan amarah dalam hatinya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada elf yang memeluk Saleh. Meskipun aku sekarang tidak bisa bergerak, kamu si kecil. Tapi aku bisa melakukan sesuatu di depanmu. Menyadari tatapan aneh, tubuh elf mulai tak terkendali gemetar. Saleh yang dipeluknya tersadar. Amarah di hatinya kembali menyala. Mika melihat ekspresi Saleh. Goblin dewasa tertawa terbahak-bahak. Dengan sikap siap bertarung, dia berjalan menuju elf. Sekonyong-konyong selanjutnya, Yeyan menggunakan skill bayangan. Kedua tangannya menggantung di lengan goblin dewasa itu. Lalu dengan kuat dia memutar lengan itu bersama tubuhnya. Terdengar suara retak. Lengan goblin dewasa itu pun terlepas. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Sakit hingga dia berguling-guling di tanah. Dasar anak kecil terkutuk. Goblin dewasa lainnya tak tahan melihat itu. Mengangkat kapak batu hendak menebas. Cukup. Saat itu juga, sebuah suara tegas terdengar dari pintu. Melihat Jenderal Goblin datang, para Goblin langsung berlutut, menceritakan kebrutalan dan kekejaman Saleh barusan. Jenderal, kau harus membela kami. Sejak lahir sudah membunuh belasan saudara senegaranya. Lalu lihat mataku. Mendengar itu, Jenderal menatap mereka dengan dingin. Kemudian melambaikan tangan untuk memukul. Dipukul seperti ini oleh anak yang baru lahir. Kalian masih berani mengeluhkan ini padaku di sini. Anak ini kita simpan dulu. Nanti akan dibahas setelah dewasa. Kalian ikut aku pergi saja. Anak ini tetap seperti biasa. Setelah Jenderal berkata seperti itu, ia membawa kedua orang yang tersisa keluar dari ruang kelahiran. Sementara itu, tubuh Ye Yan akhirnya mencapai batasnya. Setelah tidak merasakan bahaya sama sekali, ia pun jatuh. Melihat keadaan itu, mata kering sang peri kembali dipenuhi air mata. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jangan tinggalkan aku di sarang gelap ini lagi. Dalam keadaan bingung, Ye Yan merasakan kelembutan yang familiar. Ikut naluri tubuhnya, ia menggigit. Di sisi lain, Saman Goblin dengan bingung bertanya. Jenderal, menghadapi Goblin yang langsung menyerang sesamanya sejak lahir seperti ini. Bukankah kita seharusnya membunuhnya? Aku tidak meragukan keputusan Jenderal. Hanya saja aku pikir kita tidak butuh Goblin seperti ini. Mendengar itu, Jenderal berhenti melangkah. Aku melihat kualifikasi raja pada anak itu. Dahi Saman Goblin berkeringat dingin. Kualifikasi raja. Jenderal, bagaimana kita akan menangani peri itu? Karena dia adalah ibu sang raja. Maka dia seharusnya mendapatkan penghormatan terbesar dari seluruh suku. Tapi di mata para Goblin mereka tidak mengenal konsep ibu. Betina di mata semua Goblin hanyalah alat untuk berkembang biak. Yang paling penting adalah, karena suku Goblin hanya bisa berkembang biak dengan bantuan ras lain. Mereka telah menyinggung terlalu banyak ras. Sebagai raja, tentu tidak membutuhkan ibu. Tapi sebelum sang raja memiliki kekuatan yang cukup, biarkan dulu elf itu tetap di sini. Di penjara bawah tanah, gadis elf akhirnya menerima anak yang selalu melindunginya. Di sini selain mereka, juga memenjarakan gadis-gadis lain. Di kedua sisi lorong dijaga oleh para Goblin. Dan gadis-gadis ini setelah masuk akan diberi semacam sihir. Untuk mencegah mereka membunuh anak-anak Goblin. Serta membuat mereka bingung dan membantu merawat anak-anak Goblin. Kenapa Goblin berkembang biak seperti kecoa? Ini karena masa pertumbuhan Goblin sangat singkat. Hanya butuh waktu 3 bulan. Mereka bisa berpindah dari masa anak-anak ke masa pertumbuhan. Waktu berjalan lebih dari sebulan. Di bawah perawatan elf, ukuran Ye Yan juga sudah tumbuh cukup banyak. Panggil ibu. Elf dengan canggung berbicara pada Ye Yan yang dipelukannya. Mengajarinya belajar bahasa elf. Ibu Ye Yan meniru kata-kata elf dengan perlahan dan jelas. Tiba-tiba Ye Yan memperhatikan alis elf yang berkerut. Dia bisa merasakan seiring berjalannya waktu. Ketakutan peri terhadapnya seolah semakin dalam. Tepat saat itu, beberapa Goblin berhenti di halaman batu. Di depan pintu penjara mereka. Berteriak kepada wanita yang ada di hadapan mereka. Namun wanita itu sepertinya tahu apa artinya dibawa keluar. Seluruh tubuhnya meringkuk di sudut sambil gemetar. Bibirnya terus mengulang kata jangan. Ini bukan keputusanmu,
hanya terdengar suara klik. Pintu dibuka. Goblin yang memimpin melangkah maju. Menangkap tangan wanita itu dengan kuat. Kamu tinggal di sini baik-baik saja. Setiap goblin di sini akan mengajarmu bagaimana menjadi manusia. Jangan wanita. Jeritan kesakitan. Juga tidak menghentikan tindakan goblin. Tepat saat itu, penglihatan dan pendengaran Ye Yan tertutup oleh sepasang tangan lembut, agar dia tak bisa melihat maupun mendengar. Tapi sebenarnya bagi Ye Yan, apapun yang terjadi tidak ada hubungannya dengannya. Yang dia pedulikan hanyalah ibunya bisa ada di sisinya. Tapi mengapa tubuh ibunya gemetar? Mengapa ibunya tampak menangis? Jinling menyembunyikan wajahnya yang penuh air mata di bawah lututnya. Dia merasa dirinya hampir gila. Mengapa sampai sekarang belum ada seorang pun yang datang menyelamatkannya? Sepertinya ini pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Dia sudah lama ditinggalkan. Mama, kamu menangis. Tepat pada saat itu, sebuah tangan kecil berwarna hijau dengan canggung menyentuh kepalanya. Membuat emosi yang hampir meledak itu menjadi tenang kembali. Ternyata dia tidak sendiri ya. Ye Yan mendorong peri dengan tangan kecilnya. Dia tidak mengerti kenapa mama menangis. Tapi dia tidak ingin membuat mama sedih. Sebaliknya, di luar gerbang besi, para goblin sangat menikmati ekspresi putus asa dari peri ini. Anak kecil, nikmati saja dengan baik. Dalam beberapa hari lagi, ibumu akan menjadi mama kita semua. Kata-kata goblin itu memicu sorakan dari goblin lainnya. Faktanya, goblin di sini, setiap dari mereka ingin peri terbaik ini menjadi ibu mereka. Hanya saja karena wibawa jenderal, mereka tidak kehilangan akal sehat. Mari masuk ke dalam sel. Akhirnya goblin membawa perempuan berbaju putih penuh busa keluar dari sel. Mama, kamu kenapa? Sementara itu, apapun panggilan Ye Yan, peri itu tidak lagi menjawabnya. Ini salah mereka kah? Ye Yan memandang goblin yang pergi dengan wajah berat. Kalau saja mereka tidak datang, Mama tidak akan mengabaikannya. Dia diam-diam mencatat sertifikat goblin pemimpin di dalam hatinya. Sepertinya ibu selalu menangis karena mereka itu. Tapi jika orang itu mati, apakah ibu tidak akan menangis lagi? Di malam hari, goblin sedang berpatroli. Tiba-tiba dia merasa tidak enak badan. Saat itu dia teringat, siang tadi menangkap sekelompok petualang. Maka cukup diam-diam membawa satu yang bisa membantunya menghajar. Setelah selesai, kembalikan kembali. Seharusnya tidak akan ketahuan. Begitu berpikir, dia pun mendekati penjara. Saat itu seorang gadis sedang menjadi sasaran pandangannya. Di dalam kamar, seorang peri memeluk bayi goblin yang lebih pendek satu kepala darinya. Keduanya saling bersandar dan berpelukan. Terlelap dalam tidur. Ibu Lia tidak ingin belajar sihir. Jangan, Ibu Daria. Peri tertidur sambil bergumam. Mata Ye Yan menampakkan emosi rumit. Ibu tunggu aku. Aku akan segera kembali. Kemudian Ye Yan menyatu dengan bayangan. Menghilang dalam penjara. Kemampuan bayangan memiliki batas jarak dan berat. Jadi sekarang dia tidak bisa membawa ibu kabur dari penjara. Tapi jika hanya dirinya sendiri, meloloskan diri dari pengawasan para penjaga itu mudah saja. Dan sekarang tujuannya hanya satu, yaitu pagi hari. Goblin yang memandang ibunya dengan tatapan menjijikkan itu. Tidak lama kemudian Saleh mencium baunya di tempat tak jauh. Di sudut ruangan, goblin itu berusaha memaksa gadis di hadapannya untuk menuangkan minumannya. Melihat gadis yang dilikefi oleh goblin yang mengeluarkan air liur itu, Chris tampak sangat ketakutan. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Meski dia meraung, namun pada akhirnya tidak perlu mengeluarkan tenaga sedikit pun. Asalkan aku bisa pulih, aku pasti bisa keluar dari sini. Bukan karena Chris suka membual. Dia adalah pencuri profesional. Memiliki kemampuan sembunyi level maksimal. Sayangnya sekarang dia terkena kutukan. Apakah sisa hidupnya harus dihabiskan di dalam kandang ini? Dia sama sekali tidak ingin menjadi mesin pembiakan makhluk berkulit hijau itu. Melihat itu, goblin menjilat bibirnya. Menunjukkan senyuman puas. Tidak berguna. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Ketika dia hendak melanjutkan membujuk Chris. Belajar pijat dari awal sampai akhir. Sekilas kilatan pisau. Diam-diam meluncur melintasi lehernya. Detik berikutnya. Terlihat kepala goblin terpisah dari tubuhnya. Jatuh dengan keras ke lantai. Selamat. Berhasil membunuh goblin dewasa. Kekuatan bertambah, mendapatkan sedikit bonus kekuatan. Chris menatap dengan bingung pemandangan di depannya.
Dalam hati sudah membayangkan cerita pahlawan menyelamatkan wanita. Kenapa anak goblin ini ingin menyelamatkanku? Apa dia petualang tingkat atas yang menyamar sebagai goblin? Seketika mata Chris berubah menjadi penuh kekaguman. Sementara itu, Yeyan berpikir dalam hati, kalau wanita ini melakukan gerakan aneh, akan langsung membunuhnya. Namun dia melihat gadis itu menatapnya dengan pandangan aneh. Bisakah kamu membawaku keluar dari sini? Chris menyilangkan tangannya di dada, berusaha memanfaatkan sedikit rasa iba pria itu, agar bisa keluar dari kesulitan. Sambil berpikir begitu, tanpa sadar dia meraih tangan Yeyan. Hampir bersamaan, pisau Yeyan tiba-tiba terangkat di lehernya. Bos, aku tiba-tiba merasa aku bisa pergi sekarang. Melihat itu, Chris mengangkat kedua tangan. Ketakutan kalau bos di depannya langsung membunuhnya. Yeyan mengerutkan alisnya. Melihat orang ini tidak melakukan gerakan aneh lagi. Akhirnya meletakkan pisaunya. Melihat Yeyan yang membalikkan badan pergi. Hati Chris sedikit kecewa. Tidak tahu berapa lama dia akan keluar dari sini. Detik berikutnya, Yeyan tiba-tiba berbalik lagi. Bos, aku sudah tahu kau tidak akan meninggalkan gadis malang yang tak berdaya ini. Chris. Wajahnya dipenuhi senyuman. Tapi Yeyan langsung mengabaikannya. Tanpa ragu sedikit pun, dari pinggangnya, ia mengeluarkan sebilah belati hitam. Setelah mengayunkannya, ia menunjukkan senyum puas. Lalu langsung pergi, meninggalkan gadis yang terdiam di dalam sangkar. Apa, bos? Hanya demi mengambil pusaka keluargaku. Sudahlah, anggap saja itu uang untuk menyelamatkan nyawa. Sekarang hal terpenting adalah keluar dari sini. Setiap kali terbayang setelah kembali nanti, hadiah yang akan diberikan oleh Guild Petualang buatnya. Dia jadi penuh semangat. Soal teman-teman yang ikut ditangkap bersamanya. Mereka cuma orang asing yang menerima tugas yang sama saja. Saat ini dia tidak bisa membawa beban apapun untuk pergi. Setelah itu, Yeyan diam-diam kembali ke sangkar, menyembunyikan belati di bawah pakaian. Sebagai pembunuh bayaran yang sudah dewasa, dia tidak akan membiarkan orang dengan mudah menemukan senjatanya. Sedangkan kenapa kulitnya menjadi hijau? Tubuhnya juga jauh lebih kecil. Sampai sekarang dia belum tahu dia sudah bereinkarnasi menjadi goblin. Lalu Yeyan mencium wanginya tubuhnya sendiri yang tidak berbau darah. Baru kemudian dia dengan tenang berbaring di pelukan Jinling. Sejak datang ke sini, bersama ibunya, dia tidak pernah mengalami insomnia lagi. Tak lama kemudian, Yeyan pun tertidur pulas. Setelah dia tidur, peri perlahan membuka matanya. Matanya yang seperti batu permata merah memantulkan seekor kera-kola. Anak goblinnya. Sekarang dia tahu cukup dengan meletakkan tangan di lehernya. Dia bisa membunuhnya dengan sempurna. Namun dia tidak bisa melakukannya. Dia tadi pergi kemana? Dengan rasa penasaran, peri kembali tertidur. Siapa itu? Orang keji itu. Pagi-pagi sekali Yeyan terbangun oleh teriakan sekawanan besar goblin. Dia perlahan membuka matanya. Yang terlihat adalah setetes air mata yang mengalir di wajah Jinling. Ibu, apakah kamu menangis? Jinling terseduh sambil menggeleng. Hei hei hei. Jangan cuek. Apakah aku yang membunuh goblin itu? Mendengar itu, Yeyan baru menyadari 3 goblin di luar pintu besi. Dia berdiri, bersiap untuk membunuh orang-orang yang mengganggu waktu dia bersama ibunya. Namun ditekan kembali oleh peri dengan satu tangan. Tidurlah anak kecil. Di luar gerbang besi, goblin bermata satu yang tidak punya pedang diabaikan. Segera dengan marah berteriak. Kamu anak kecil, pikir kamu bisa melindungi betina itu hanya dengan begitu? Kamu akan segera meninggalkan masa kecilmu. Nantinya ibumu akan melahirkan banyak anak hahaha. Seketika sebuah batu kecil tiba-tiba meluncur melewati wajah goblin bermata satu itu. Sial, aku hari ini pasti akan membunuhmu. Anak kecil ini. Pada saat itu, saman goblin datang menghampiri. Jangan bertengkar sekarang, sudah diselidiki. Goblin itu memang dibunuh oleh seorang petualang. Wanita itu sudah pergi. Saman goblin menghela napas sambil melihat ke Saleh dan mulai berpikir. Mungkin ini sebabnya si bajingan memang suka membuat masalah. Setelah goblin bermata satu pergi, dengan wajah kesal berkata, Kakak, apa kita harus melakukan ini begitu saja? Hehe, kamu masih khawatir tentang itu? Dalam beberapa hari, peri itu akan dikirim ke ruang reproduksi. Nantinya anak-anak itu pasti akan berkonflik dengan kita. Selama mereka berani melawan, meski kita melakukan sesuatu, aku rasa jenderal tak akan menyalahkan kita.
Mendengar itu goblin bermata satu pun tersadar. Aku akan menjadikan anak itu sebagai sandera. Lalu membuatnya melihat langsung ibunya memberikan saya menyaksikan. Iya. Saudara bermata satu. Sekarang tujuan utama kita adalah mencari beberapa betina dulu. Belajar tekniknya. Malam itu sebelum tidur, peri dengan mata seperti batu rubi menatap Saleh. Seolah-olah menunggu Saleh mengatakan sesuatu. Victoria Andomir. Saleh mengulangi kata ibu dengan bahasa peri yang terbata-bata. Untuk Victoria Andomir. Gadis peri menunjuk dirinya dengan jari halus. Iya. Itu nama ibumu loh. Leah dengan suara lembut. Membimbing Saleh dengan penuh perhatian. Mungkin dalam hatinya juga berharap bisa keluar dari sini. Kembali ke negeri peri. Dan bersama Saleh kembali pergi. Makanya mengajarkan bahasa peri pada Saleh. Walau saat ini itu tidak mungkin. Tapi di sarang yang penuh bau busuk ini, kalau sampai tidak punya keinginan sekecil itu pun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Victoria seperti biasa mengunyah roti hitam. Detik berikutnya, sepasang goblin masuk. Hari itu akhirnya tiba juga. Tubuh Victoria bergetar. Rasa takut datang seperti gelombang pasang kepada dirinya. Banyak mata menjijikkan tertuju kepadanya. Aku tak perlu berkata lebih banyak lagi kan? Keluar sekarang. Goblin bermata satu yang memimpin menjilat lidahnya. Kau juga bisa ikut bersama kami. Akan kubiarkan kau melihat bagaimana kami memperlakukan ibumu. Kata-kata goblin bermata satu langsung memicu tawa keras goblin lainnya. Saat itu Yeyan memandang mereka dengan tatapan seperti melihat orang mati. Dia tak mengizinkan siapapun menghina ibunya. Dia ingin melompat maju. Namun ditahan pergelangan tangannya oleh peri. Diamlah, kau di sini saja. Nanti ibu akan segera kembali. Victoria dengan susah payah memaksakan senyum dari wajah penuh ketakutannya. Akan kembali. Kau sekarang sudah pintar. Nanti aku akan mengajarkanmu lagu penaklukan. Mendengar itu, goblin tua tertawa terbahak-bahak. Tua bangka, coba katakan sekali lagi kalau kau berani. Yeyan melotot lebar. Dia sekarang ingin segera membunuh monster yang menghina ibunya itu. Namun menghadapi ancaman Yeyan, goblin tua itu bukan hanya cuek, bahkan mengejeknya. Apa kau mau melawan aku si tua ini? Aku peringatkan kau. Ini semua perintah jenderal. Apa benar kau pikir kau bisa melawan kami sendirian sebanyak ini? Goblin ya. Ibumu yang baik. Ini melindungimu. Goblin bermata satu di samping tertawa dua suara. Tenang saja. Aku pasti akan merawat ibumu dengan baik. Yeyan terus menunduk, tidak menunjukkan emosi apapun. Victoria yang berjalan di depan menoleh melihat Yeyan. Setelah melihat Yeyan tidak melakukan apa-apa, menghela napas lega. Setidaknya dengan begitu anaknya bisa hidup. Dalam 3 bulan singkat bersama, Victoria sudah tahu dengan jelas. Yeyan sangat dekat dengannya, dan sangat mendengarkan ucapannya. Dasar, apapun yang dia suruh, pasti dilakukan. Lia tidak tahu kenapa Yeyan seperti itu. Mungkin hanya karena dia ibunya. Tapi di antara goblin tampaknya tidak ada konsep ibu. Tapi Yeyan sepertinya mengalami semacam mutasi. Dia tahu sekarang selama dia bicara, anaknya pasti akan berlari menyelamatkannya. Tapi kalau begitu, mereka semua akan mati. Sekarang yang penting hanya anaknya bisa bertahan hidup. Ayo cepat pergi. Bintangnya goblin. Melihat Victoria lambat, jadi marah. Sialan. Nanti kau akan bayar. Perasaan takut membanjiri hati. Lia menutup matanya dengan erat. Mempercepat langkah kakinya. Meskipun dia sudah memutuskan untuk menghadapi sendiri. Namun setiap kali teringat tempat itu, kakinya tak bisa menahan gemetar. Sialan. Aku membiarkanmu pergi. Segera terlihat agitasi karena terburu-buru. Goblin yang menginginkan kaki kayu berteriak keras. Mengangkat tangan, bersiap menamparkan elf ini dengan keras. Tiba-tiba terdengar suara melesat di udara. Lengan itu perlahan jatuh di belakang Weidoria. Hampir bersamaan waktunya, leher goblin muncul garis darah. Dia tak bisa mengeluarkan teriakan menyakitkan lagi. Yeyan memegang belati di belakang goblin. Wajahnya dingin sampai puncak ekstrim. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa pergi ibuku. Goblin tua di samping itu tiba-tiba marah besar. Mengangkat tongkat sihir bersiap memberi mantra. Memberi pelajaran pada anak kecil ini, karena elf dianggap sebagai makhluk terindah di antara semua betina, dan kesempatan memandikan kaki elf, membuatnya mempertaruhkan nyawa, agar bisa mendapatkan anak kecil itu.
Kamu gila. Tidak menyesal atas tindakanmu kan? Begitu kalimat itu terucap, terlihat kilatan pisau kembali melesat. Tangan goblin tua yang memegang tongkat terpisah darinya. Bagaimana bisa goblin tua yang terdiam seperti itu? Goblin belum sempat berseru. Ye Yan sudah berada di atas kepalanya. Dengan keras menghantamkan kepala goblin tua ke tanah. Suara tulang yang hancur terdengar. Meski begitu, Ye Yan tidak menghentikan gerakannya. Dia mengambil belati dan menggores leher goblin tua dengan berat. Selamat. Membunuh goblin tua. Mendapatkan 1 poin mana. Dan mendapatkan skill goblin itu, mantra bola api. Dalam sekejap, suasana di arena menjadi sunyi. Semua goblin terdiam menatap Ye Yan. Hanya dalam sekejap, anak kecil itu berhasil mengalahkan 2 goblin. Dan salah satunya adalah goblin saman yang berpengalaman bertempur. Saat itu terlihat Ye Yan perlahan berdiri. Matanya penuh dengan keganasan dan ketegasan. Aku bilang tidak ada yang boleh membawa pergi aku. Ibu melihat adegan ini. Goblin bermata satu ingin marah, tapi tiba-tiba berpikir dengan jernih. Tertawa keras berkata, kamu berani melanggar perintah jenderal. Kamu membunuh saudaramu sendiri. Kira-kira kamu masih bisa hidupkah? Yang lain, ambil dia untukku. Anak muda yang tak tahu diri ini. Mendengar perintah goblin bermata satu. Sekelompok goblin di belakangnya langsung menyerang Ye Yan. Di mata goblin bermata satu. Saat ini Ye Yan pasti mati tanpa ragu. Tiba-tiba di detik berikutnya, Ye Yan malah menyatu dengan bayangan, hilang di tengah kerumunan orang. Melihat itu, para goblin membelalak kaget. Mereka mulai mencari-cari dengan mata mereka ke segala arah. Saat itu terlihat kilatan cahaya pedang perak dalam sarang yang remang. Sebuah kepala hijau terjatuh ke tanah. Detik berikutnya terlihat sosok kecil melintas dan kepala hijau lain jatuh ke tanah. Rasa takut merebak di antara banyak goblin. Dalam sekejap waktu yang singkat, lebih dari 10 goblin dewasa sudah tewas di tangan Ye Yan. Selamat, Anda berhasil membunuh goblin. Kecepatan dan kekuatan Anda di tahap ini sudah mencapai batas atas. Membunuh sesama jenis adalah dosa. Bintang langit yang dalam akan memberi Anda bakat khusus sebagai hadiah. Nama terobosan batas maksimal. Tahap goblin tingkat rendah ras Sale. Kekuatan masa kanak-kanak 30 sudah mencapai batas tahap. Kecepatan 30 sudah mencapai batas tahap. Konstitusi 30 sudah mencapai batas tahap. Perjanjian keterampilan magis kedua. Kemampuan eksklusif bola api sayap, bakat berburu, penyamaran aura. Kemahiran bahasa dari Kaisar Giok. Kekuatan semakin kuat. Kecepatan semakin cepat. Terobosan batas ekstrim bakat khusus Raja. Ye Yan mendengarkan petunjuk suara dunia. Kepalanya berdengung kacau. Dia sama sekali tidak peduli tentang kecepatan dan kekuatan. Karena di matanya hanya ada ibu. Kenapa bisa seperti ini? Goblin bermata satu melihat saudara sesamanya yang terjatuh dalam genangan darah. Keterkejutannya meluap di matanya. Orang ini masih dalam tahap anak-anak. Untuk sesaat goblin bermata satu berkeringat dingin. Apakah kau menginginkan elf ini? Ambil, semuanya milikmu. Setelah berkata, dia mendorong Victoria maju. Namun saat ini mata Lia juga penuh dengan keterkejutan. Kapan anaknya menjadi sebegitu kuat? Melihat ekspresi ibu, Ye Yan memaksakan senyum yang dia anggap paling lucu. Ibu, tunggu sebentar lagi. Di sini akan segera selesai. Mendengar itu Lia segera meraih tangan Ye Yan. Anakku, jangan. Dia sangat jelas dalam hatinya. Jika Ye Yan terus membantai goblin dari kaumnya, sarang tak akan lagi menjadi tempat tinggalnya. Dan di dunia luar tidak mungkin sama sekali. Karena bagi ras lain goblin, adalah makhluk yang sangat menjijikkan. Penghalangan Lia tidak memberikan efek apa-apa. Ye Yan saat ini hanya ingin membunuh semua makhluk yang dibenci oleh ibunya itu. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan. Ye Yan kemudian berada di belakang goblin bermata satu. Pada saat tangannya mengayunkan pedang, sosok hitam tiba-tiba muncul. Yang datang adalah ksatria goblin. Sosok yang hanya di bawah jenderal. Dia menatap Ye Yan dengan dingin. Kamulah si goblin muda yang mengacaukan sarang ini. Ketika aku seusiamu, kekuatanku bahkan belum setengah dari milikmu. Di sarang ini, mungkin hanya jenderal saat kecil yang setara denganmu. Mendengar itu, Ye Yan hanya diam. Di kehidupan sebelumnya sebagai pembunuh, dia jarang berinteraksi dengan orang selain ibunya. Detik berikutnya, ksatria goblin menggenggam pedangnya erat dan mengayunkan. Ye Yan cuma merasakan kekuatan yang mengerikan menyerang.
Seluruh tubuhnya terpental keras ke dinding. Melihat pemandangan ini, Leia segera berlari dengan cemas. Nak, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jangan pergi lagi. Setelah 2-3 bulan bersama, Leia sudah menganggap Yeyan seperti anaknya sendiri. Ibu, jangan menangis. Awalnya Yeyan tampak marah, tapi saat melihat air mata peri itu, hatinya ikut tersentuh tanpa sadar. Dia mengulurkan tangan yang penuh cairan berwarna merah, ingin menghapus air mata ibunya. Tapi detik berikutnya dia mengganti tangannya menjadi punggung tangan. Dia tidak ingin cairan kotor itu mengotori wajah mama. Melihat pemandangan ini, wajah Ksatria Goblin sedikit terangkat. Anak kecil, saat ini kamu tidak mungkin mengalahkanku. Sementara hatiku masih cukup baik. Cepat pergi dari sisi peri itu. Hari ini dia pasti akan dibawa ke ruang reproduksi. Tapi banyak goblin yang menunggunya. Aku akan membunuhmu. Menghadapi tantangan goblin itu, Yeyan muncul secara siluman di belakang Ksatria Goblin. Terus meningkatkan frekuensi serangan. Namun sebagai goblin tingkat rendah, dia tidak punya peluang menghadapi goblin tingkat tinggi. Itulah kemampuanmu. Serangan seperti ini tidak ada gunanya padaku. Serahkan peri itu dengan baik-baik. Dengan tegas, Ksatria Goblin mengayunkan pedangnya. Langsung menusuk ke arah jantung Yeyan. Meskipun serangan itu diblokir Yeyan dengan belati, dia tetap terpental keras oleh gelombang energi pedang. Lalu detik berikutnya, sirat cahaya pisau melintas di dekat pipi Ksatria Goblin. Terdengar suara tomat meledak. Ksatria Goblin mengernyitkan dahi. Saat menoleh ke belakang, terlihat belati tertancap di kepala goblin bermata satu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah tadi si kecil itu hanya mengalihkan perhatianku? Juga pada saat dia masih sangat kecil, tubuh Yeyan seperti retak dan memancarkan cahaya merah yang berkedip-kedip. Selamat kamu, telah membunuh goblin, telah mencapai tahap berikutnya, mulai menembus batas rasmu. Sedang naik, harap tunggu sedang mengajukan. Harap tunggu pengajuan berhasil. Berhasil berevolusi dari masa kanak-kanak ke masa pertumbuhan spesies kematian. Memberikan efek afinitas sihir. Pengendalian sihir. Saat tubuh Yeyan memancarkan gelombang sihir yang besar. Dia yang awalnya pendek, tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat mata naik dengan cepat. Dari kurang dari 1 meter menjadi 1,4 meter sekarang. Dan punggungnya yang membungkuk juga menjadi tegak pada saat ini. Bahkan deretan taringnya yang berantakan menjadi rapi di saat ini. Tapi pada dasarnya dia masih lengan. Hanya saja menambah beberapa daya tarik dari dasar yang ada. Goblin yang datang tiba-tiba melihat pemandangan ini. Wajah mereka jadi pucat ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi pada orang ini? Dalam 3 bulan sudah menembus. Dan kenapa dia berdiri tegak? Karena dalam suku goblin, hanya goblin tingkat tinggi yang bisa berdiri tegak. Ini adalah tanda-tanda terobosan. Bukan juga binatang yang bisa dibuat oleh goblin tingkat rendah. Di wilayah Kekaisaran Angin Utara yang baru saja diturunkan, sehari-hari yang tenang diselimuti oleh awan gelap yang tiba-tiba, Morris mendengar sepertinya seseorang memanggilnya. Baru dia tersadar. Rekan setimnya tampak sangat khawatir. Melihat ke arahnya. Morris, kenapa dari awal kamu sudah tampak tidak fokus? Morris menggelengkan kepala dan berkata, aku sedang memikirkan jenis monster apa yang sedang menembus. Sudahlah, tidak penting. Tujuan kita hanya satu. Bunuh goblin. Mendengar kata-kata Morris, semua orang tidak menolak. Serentak berdiri. Di sisi lain, sebuah tim pemula mengambil langkah pertama menuju konter serikat petualang. Halo, kami datang untuk menerima tugas. Namaku Ike, tim kami bernama tim pemburu setan. Frondes tersenyum sambil berkata, oh iya, kami juga memiliki tugas tambahan yang, jika diselesaikan, akan mendapatkan 100 koin emas. Jika tidak selesai, tidak ada hukuman apapun. Lisa dengan gembira mendorong Ike. Tugas apa yang hadiahnya sebesar itu? Harus tahu 1 koin emas cukup untuk pengeluaran 1 orang selama 1 bulan. Resepsionis melihat keadaan itu. Hanya tersenyum saja. Mencari keberadaan seekor peri. Terima. Lisa dan teman-temannya tanpa ragu-ragu langsung setuju semuanya. Saat itu Eik sedang bosan memperhatikan sekeliling. Misi mencari orang apa? Dia sama sekali tidak tertarik. Alasannya menjadi petualang adalah untuk berpetualang. Tiba-tiba matanya bersinar. Hei tunggu. Kamu Morris, kan? Benar tidak? Eik melihat Morris langsung berlari menghampiri.
Apakah kamu pembunuh goblin legendaris? Yang menyelamatkan banyak gadis yang disiksa goblin. Benar tidak, Morris? Aku penggemarmu. Anggota tim pembunuh goblin Wenyange berwajah bingung. Apa-apaan itu penggemar-penggemar? Aku Morris. Ada apa denganmu? Melihat itu, Eik menunjukkan ekspresi sangat bersemangat. Aku dengar goblin di sekitar tiba-tiba banyak jadi aku datang. Tidak menyangka bisa bertemu idola. Morris, mari kita bekerja sama. Maaf, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Walaupun aku menyuruhmu untuk tidak pergi. Kamu juga tidak akan mendengarkan, kan? Terdiam sejenak. Morris mengerutkan dahi dan melanjutkan. Sikap cerobohmu mudah membuatmu rugi. Aku sarankan jangan meremehkan goblin. Dan sungguh jangan pergi untuk mencium baunya. Lisa dengan wajah keras dan bibir cemberut. Ah, sungguh. Dia pikir membunuh beberapa goblin sudah hebat, benar-benar menganggap dirinya penting. Anggota tim pemburu iblis lain juga tidak senang. Membunuh beberapa monster tingkat rendah. Apa hebatnya? Melihat usulannya ditolak, Ek malah menatap rekannya dengan mantap dan berkata, karena mereka adalah pembunuh goblin. Dalam misi kali ini kita usahakan membunuh lebih banyak goblin. Jangan sampai mereka meremehkan kita. Lisa mengangkat tangan kecilnya dengan sangat setuju. Iya. Bukankah cuma beberapa monster tingkat rendah? Kita bunuh lebih banyak saja. Meskipun mereka tim pemula, tapi sudah melakukan riset dan taktik sebelumnya. Asalkan tidak terlalu dalam, seharusnya masalahnya tidak akan besar. Memikirkan hal ini, Aik juga terlihat santai. Di kedalaman hutan Shenyun, Yeyan sudah menyelesaikan evolusinya. Namanya ras Yeyan. Goblin tingkat rendah, individu khusus, fase pertumbuhan, kekuatan 35, kecepatan 35, kekuatan fisik 35, tenaga sihir 10. Tepat saat itu, sebuah tawa penuh wibawa terdengar. Orang yang datang adalah Jenderal Goblin. Kemudian di bawah tatapan terkejut para goblin, Jenderal Goblin berkata kepada Dukun Goblin, "Goblin mati. Bawa mereka pergi." Dukun Goblin mengangguk. "Kamu ikut aku." Mendengar itu, Yeyan berdiri terpaku. Wajahnya waspada sambil melindungi peri di belakangnya. "Hei, tenang saja. Kami tidak akan menyakiti ibumu." Saat Dukun Goblin mengucapkan itu, dia menatap dengan santai. Sorot matanya menyiratkan sedikit keserakahan yang sulit dilihat. Dan tepat saat itu, sebuah tangan hangat menarik Yeyan. "Ibu akan pergi bersamamu." "Tidak apa-apa, anakku." Mendengar ucapan ibunya, Yeyan menahan niat membunuhnya, dan dengan bingung mengangguk pelan, sambil memegang tangan peri itu, dan juga menggenggamnya dengan lebih erat. Kemudian mereka bersama-sama menuju gua di lantai bawah 2. Gua ini memang kecil, tetapi terlihat sangat hangat dan nyaman. Di dalamnya terdapat beberapa perabot dan kebutuhan hidup sederhana. Saman Goblin memecah keheningan singkat ini. Dia berkata kepada Yeyan dengan suara penuh wibawa sekaligus hormat. "Mulai saat ini, kalian akan tinggal di sini, benar kan? Apakah kamu belum memiliki nama?" Yeyan menjawab dengan suara datar. Baginya itu hanyalah sebuah nama saja. Namun jawabannya itu membuat Saman Goblin dan peri yang hadir terdiam. Ketika Lia mendengar kata Yeyan, pandangan matanya jelas menjadi agak redup. "Baiklah. Mulai sekarang, kamu sudah melewati masa kanak-kanak, dan harus mulai berkontribusi pada sarang ini." Saman Goblin berkata panjang lebar. Tapi ternyata Yeyan sama sekali tidak mendengarkan, melainkan menarik tangan Lia dan berjalan-jalan ke sana kemari. Saat Saman Goblin merasa pusing, tiba-tiba ia mendapat ide, "Yeyan, kalau kamu pergi berpatroli dan berburu di luar, kamu bisa membawa banyak barang bagus untuk ibumu." Mendengar itu, Lia yang berada di samping terdiam. Apa maksud dari trik menipu anak-anak ini? Namun detik berikutnya, tatapan Yeyan menjadi sangat serius. "Apakah itu benar yang kamu katakan?" Saman Goblin menatap Victoria dan menjawab dengan wajah serius. Tentu saja, Victoria mengangguk pelan. Dia tentu tahu Saman Goblin sedang memanfaatkan dirinya. Namun di dalam sarang, Goblin yang tidak berguna, kemungkinan besar akan disingkirkan. Dia ingin Yeyan bisa hidup, mendengar bisa membawa barang bagus untuk ibu. Yeyan tanpa ragu mengangguk. "Baik, aku bisa bergabung waktu." Menjelang malam, tubuh kecil Yeyan meringkuk dalam pelukan peri, seperti anak kucing yang patuh, merasakan kehangatan ibu. "Yeyan, apakah kamu suka nama yang kamu miliki sekarang?"
Lia dengan lembut menyentuh beberapa helai rambut putih yang baru tumbuh di kepala Ye Yan. Dengan lembut bertanya. Mendengar itu, Ye Yan langsung tersenyum manis. Aku suka, selama itu nama yang ibu berikan. Aku semua suka. Melihat wajah polos Ye Yan, mata Victoria menyiratkan sedikit keraguan. Xiao Yan, jika ibu memberimu sebuah nama asli lagi, apakah kamu akan menyukainya? Baru saja kata-kata itu terucap. Mata Ye Yan tiba-tiba bersinar terang. Suka, suka. Asal itu nama yang diberikan mama. Pasti yang terbaik. Meskipun Ye Yan tidak tahu apa bedanya nama aslinya dan nama sekarang. Tapi di dalam hatinya, mama pasti memberikan yang terbaik untuknya. Melihat pemandangan ini, Lia tersenyum seperti belum pernah sebelumnya. Jadi mama perlu benar-benar memikirkan ini. Belum selesai bicara. Sepanjang malam berikutnya, Victoria mengajarkan Ye Yan belajar bahasa peri. Hari berikutnya, Ye Yan bergabung dengan tim patroli, mengikuti tim sampai ke hutan Shenyun. Di pinggiran hutan Shenyun. Kenapa kita harus menjadi pengasuh untuk pendatang baru itu? Fiona adalah anggota tim pembunuh abang. Saat ini dia mengeluh dengan wajah tidak senang kepada pendeta di sebelahnya. Amy tersenyum dan menghibur berkata, ya sudah. Bukankah kita juga melewati masa seperti itu? Morris memang tipe orang yang suka ikut campur. Kalau begitu kenapa waktu di Guild Petualang tidak langsung hentikan para pendatang baru itu saja? Fiona masih sangat tidak senang berkata. Amy mendengar dan melanjutkan berkata, kamu pasti tahu kan? Pendatang baru yang baru bergabung dengan Guild biasanya ceroboh. Orang kota secara naluriah meremehkan monster rendah seperti goblin. Pada saat itu, seorang pria gagah melangkah mendekat. Gito menatapnya dari atas ke bawah. Morris mengolok-olok. Sebagai petualang perak juga, kau benar-benar selalu berburu goblin rendah? Sungguh mempermalukan kita para petualang perak. Morris hanya menatap cermin dengan dingin. Tanpa berniat membantah. Kami ada misi, jadi kami pergi dulu. Di sisi lain, di tengah semak belukar lebat, tersembunyi sebuah pasukan hijau. Sosok kecil memegang teropong, mengamati dari kejauhan. Wajahnya penuh ejekan. Lihatlah manusia-manusia bodoh ini. Ingat nanti bunuh semua jantan. Yang betina biarkan tetap hidup. Hahaha. Goblin lainnya ikut menyetujui di samping. Wajah mereka penuh dengan keserakahan dan kegembiraan. Tiba-tiba, goblin ular menatap Saleh yang diam di belakang. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau setelah kembali kita bermain dengan elf? Goblin di samping langsung memunculkan senyum jahat. Elf itu bagus. Tapi di dalam sarang kita tidak ada elf, kan? Goblin ular menatap para goblin dengan wajah bingung. Tidak ada di ruang pemuliaan. Tapi bukan berarti tidak ada di tempat lain. Kamu bilang bukan? Saat goblin ular bicara, matanya menatap ke arah Ye Yan. Apakah di tempat tinggalmu ada satu peri? Bukankah ini mengundang saudara-saudara kita untuk menikmati? Tenang saja. Kami tidak akan merusaknya. Beberapa goblin langsung menatap Ye Yan dengan penuh rasa iri. Tatapan yang sangat serakah. Saat itu, sudah ada goblin yang tidak sabar. Goblin itu, Ye. Belum sempat dia berbicara. Tiba-tiba kilatan cahaya pisau melintas. Goblin itu langsung roboh. Melihat kejadian itu, goblin yang tidak sabar langsung berdiri. Dia menunjukkan sikap dengan nada yang tegas dan benar. Membunuh sesama anggota adalah dosa besar. Goblin Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar itu, Ye Yan menatap mereka dingin. Memenuhi keinginan kalian. Mengirim kalian ke bawah tanah untuk mencari peri lain. Teriakan pilu bergema di hutan yang redup. Tidak lama kemudian, berbagai wajah mengerikan membeku dalam momen itu. Di gua hutan Shenyun, tim pemburu iblis 2 laki-laki dan 2 perempuan sedang berada di sana. Saya adalah penyihir jenius lulusan Akademi Orang Bijak Utara. Dengan saya di sini, kalian bisa tenang saja. Gadis penyihir Lin Lin dengan percaya diri menepuk dadanya. Namun pendeta Lisa yang berdiri di sebelahnya tampak agak khawatir. Tapi aku rasa kita harus lebih berhati-hati. Mendengar itu, Aik yang memegang pedang besar melangkah maju dengan langkah besar. Dia tersenyum penuh semangat dan berkata, tak perlu takut. Hanya beberapa goblin saja. Xiao Gang juga mengangguk di samping. Betul-betul, kawan, nanti kita akan membunuh naga. Goblin-goblin ini hanyalah makanan kecil. Tiba-tiba pada saat itu, seseorang berteriak, cepat lihat goblin. Mendengar itu, Aik tanpa ragu sama sekali, langsung mengayunkan pedangnya.
Dalam sekejap darah mengucur deras. Kepala hijau berguling ke tanah. Wajah Aik tersenyum penuh kemenangan. Bagaimana? Kan kukatakan goblin itu sampah saja. Tak disangka di belakangnya tiba-tiba terdengar angin berbau amis. Dia berbalik dengan cepat. Terlihat satu goblin melompat ke arahnya. Cepat jongkok. Sebuah suara wanita yang jernih memotong udara. Linlin menggenggam tongkat sihir sambil mengucapkan mantra. Serangan bola api menyala. Dengan suara dentuman, bola api meledak. Daya hentak yang kuat langsung menelan goblin itu. Hei hei hei. Jangan gunakan sihir pada temanmu. Aik berdiri dari tanah. Wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Linlin mendengus dengan sinis. Aku sudah mengingatkanmu. Bukankah begitu? Tepat saat itu, seorang goblin diam-diam mendekati Lisa. Matanya berkilau dengan keganasan. Hati-hati, Xiaogang segera menyadari gerakan goblin itu. Dia menggeram marah, lalu menebas dengan kapaknya yang besar. Terdengar suara berat. Kepala goblin terbelah menjadi dua. Terima kasih, Xiaogang. Detik berikutnya, Aik tiba-tiba melihat goblin yang hendak menembakkan panah di depannya. Hei hei hei, tidak akan kubiarkan kau berhasil. Aik meneriakkan kemarahannya, dan langsung menyerbu ke arah goblin. Namun, saat dia hampir sampai di sisi goblin itu, tiba-tiba sebuah jaring besar muncul dari tanah, menjeratnya dengan kuat di udara. Peristiwa mendadak ini membuat Aik sangat terkejut. Tapi semakin dia berjuang, jaring itu semakin menyempit. Ada apa ini? Tepat saat itu, sebuah anak panah melesat menembus udara, dengan keras menancap di lengan Aik. Seketika rasa sakit yang menyiksa datang. Pedang panjang yang dipegang Aik pun jatuh ke tanah. Di samping, penyihir Linlin berteriak cemas. Aik, tunggu sebentar. Setelah berkata begitu, dia dengan sungguh-sungguh mengumpulkan sihirnya, bersiap melancarkan mantra bola api untuk membantu Aik lolos. Tetapi detik berikutnya, sebuah tangan hijau tiba-tiba menutup mulutnya. Mata Linlin penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Dia ingin berteriak, namun tangan itu membuatnya tak bisa mengeluarkan suara apapun. Tetes demi tetes air mata mengalir dari wajah Linlin. Tepat saat itu, sebuah belati tajam tiba-tiba menembus perutnya. Linlin merintih kesakitan, lalu tak berdaya jatuh ke tanah. Di dalam gua yang remang-remang, cahaya lilin yang redup memantulkan wajahnya. Pakaian yang dulu melindunginya, menonjolkan kecantikan wajahnya, kini direbut satu persatu oleh tangan-tangan hijau itu. Kriuk-kriuk, para goblin bersorak gembira. Sambil berkata, Lin Yin tidak mengerti kata-kata itu. Kemenangan membuat goblin lupa akan kewaspadaan. Hasrat, insting mereka mendorong untuk mulai berkembang biak penyihir. Air mata Lin Yin jatuh tanpa suara. Satu-satunya yang ia rasakan adalah, bagian bawah tubuhnya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Namun otaknya tidak bisa menghentikan semua itu. Lin Yin hanya bisa terbaring bagai patung. Membiarkan mantan teman melihat kehinaan dan ketidakberdayaannya. Aik yang terjebak di dalam jaring menyaksikan semuanya. Hatinya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Sialan! Kalian binatang semua, berhenti. Aku akan membunuh kalian. Ia menggigit jaring yang mengikatnya sampai robek. Setelah jatuh ke tanah, ia mengambil pedang panjang dan menerjang goblin jahat itu. Namun saat ia menyerang, lebih banyak goblin muncul dari sudut sebelah. Aku akan membunuh kalian semua, binatang. Aik meneriakkan dengan marah. Tapi suaranya segera tertutup oleh kerumunan goblin yang datang. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa ada begitu banyak goblin? Lisa memandang dengan putus asa pada keadaan di depannya. Melihat kedua rekannya dikelilingi oleh goblin, kakinya mulai melemas. Hampir tak mampu berdiri. Pada saat itu, seorang goblin menyadari kehadirannya. Dengan suara gemeretak, lari ke arahnya. Otaknya tiba-tiba blank dalam sekejap. Cepat lari. Lisa melirik pada kekuatan roh yang penuh krim dan puff. Tanpa ragu langsung membalikkan badan dan lari. Dia bergumam pelan dalam hati. Apakah benar meninggalkan teman bisa berguna? Tapi dia hanya seorang imam. Apa yang bisa dia lakukan? Berpikir begitu saja. Tiba-tiba seekor goblin melompat keluar dari pepohonan di samping. Menekan Lisa ke tanah. Lisa perlahan menutup matanya, menanti takdir yang akan datang. Mungkin ini adalah hukuman dari dewa atas pengabaian teman-temannya. Makhluk seperti goblin tidak ada belas kasihan. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri mereka sendiri.
Sebuah cakar hijau merobek kain yang baik. Menggapai roti putih yang bersih itu. Teriakan Lisa memecah keheningan hutan saat itu juga. Dia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan hijau itu. Tetapi seperti akar pohon yang kokoh, tak bisa digoyahkan sedikit pun. Lisa dengan putus asa meneteskan air mata. Tubuhku adalah hadiah dari sang dewa. Haruskah benar-benar diberikan pada makhluk hijau menjijikan ini? Tiba-tiba saat itu, Morris muncul dengan pedang panjangnya. Keadaan menjadi sangat kacau seketika. Goblin-goblin jahat itu jatuh satu persatu dengan sekali tebasan pedang. Diikuti oleh sebuah pembantaian berdarah. Melihat Lisa yang matanya kosong terbaring di tanah, Morris mengerutkan alisnya dengan erat. Ia melepaskan jubah dan menutupinya di atas tubuh Lisa. Aku sudah bilang pada kalian, jangan meremehkan goblin-goblin itu. Saat itu Lisa bagaikan badut yang membuat gaduh. Sudah lama, baru bisa melontarkan beberapa kata. Maafkan aku. Sungguh aku minta maaf. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Setelah itu, Morris mengacungkan pedang panjangnya ke sarang kecil itu. Anak-anak goblin yang baru lahir. Ia mengayunkan pedangnya. Mata tak menunjukkan keraguan sedikit pun. Melihat pemandangan itu Lisa, entah mengapa merasa sedikit iba di hatinya. Apakah kita benar-benar harus membunuh mereka? Mereka masih sangat kecil. Mendengar ucapan itu Morris menatap Lisa dengan dingin. Makhluk seperti goblin ini, kalau tidak dibunuh sekarang, mereka hanya butuh beberapa bulan saja. Mereka akan berkembang biak dengan cepat. Aku pernah melihat seseorang yang mengasihani dan membiarkan anak goblin itu pergi. Lalu dalam waktu singkat 2,5 tahun, anak kecil itu pun tumbuh besar. Tebak apa yang terjadi kemudian? Setelah selesai bicara, Morris menatap Lisa. Lisa menelan ludahnya. Dengan gugup bertanya, apa yang terjadi? Dia membawa sekelompok goblin untuk membantai desa yang membebaskannya itu. Jadi jika bertemu goblin, sebaiknya habisi sampai akar-akarnya tanpa menyisakan masalah. Mendengar kata-kata Morris, Lisa terdiam sejenak. Sepertinya masih merasa sedih untuk nyawa-nyawa tak bersalah itu. Tapi apakah benar-benar tidak ada goblin baik di dunia ini? Mungkin ada. Goblin baik tidak akan muncul di hadapan manusia. Itulah goblin yang baik. Morris sedikit menunduk. Matanya jatuh ke sebuah kotak kayu di samping. Terlihat seekor anak goblin mengecil dan bersembunyi di dalamnya. Sepasang mata kecil itu menatap Morris dengan ketakutan. Morris memperlihatkan senyum dingin penuh arti. Dulu aku menyembunyikan yang jauh lebih baik daripada kamu. Kata-kata Morris tentang anak kecil itu membuat semua orang tak bisa tidak menduga pengalaman yang pernah dia alami di masa lalu. Saat ini di ujung hutan yang lain, tim Kido dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Terlihat seekor goblin aneh, berdiri di atas tumpukan mayat goblin. Hutan dipenuhi dengan bau busuk yang menyengat. Apa yang terjadi ini? Ellie gemetar bertanya, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Kapten, saya rasa goblin itu tidak beres. Bagaimana kalau kita pergi saja? Mendengar itu Kido melotot. Anggota tim kemudian menunjukkan ekspresi serakah di wajah mereka. Tak perlu takut. Ini cuma goblin saja. Lihatlah. Di mayat goblin-goblin itu masih ada telinganya. Itu semua adalah koin emas. Dia menjilati bibirnya, tanpa ragu sedikit pun, langsung menyerang Ye Yan. Rekan-rekan yang lain saling menatap, meskipun dalam hati mereka takut, dan juga merasa tak berdaya. Tapi karena sang kapten sudah memberi perintah, mereka tidak punya pilihan lain. Selain itu, kalau tidak kuat melawan, masih bisa kabur. Apa mungkin makhluk tingkat rendah bisa membunuh mereka dengan sekali serang? Kau makhluk menjijikkan. Hari ini adalah hari malammu. Wajah Kido penuh dengan kekejaman. Golok besar di tangannya berkilauan dengan cahaya dingin. Namun di detik berikutnya, tubuh Ye Yan diselimuti kegelapan. Langsung menyatu dengan pepohonan di hutan. Golok Kido menghantam tanah dengan keras. Melihat itu wajahnya berubah menjadi terkejut. Detik berikutnya, Ye Yan muncul di belakangnya. Belati menempel erat di leher Kuito. Seolah-olah bisa segera mengiris tenggorokannya. Mengapa kau ingin membunuhku? Ye Yan dengan dingin bertanya satu kalimat. Begitu suaranya jatuh, sebuah mantra datang dari belakang Ye Yan. Itu adalah kemampuan gadis pendeta. Lepaskan dia. Goblin terkutuk Kuito melihat adegan ini. Hatinya sangat senang. Dengan marah tertawa keras. Hehe, membunuhmu butuh alasan apa? Goblin memang pantas mati.
Detik berikutnya terlihat, Ye Yan memulai animasi skill. Sekali lagi menghilang dari pandangan semua orang. Kemudian bayangan hitam perlahan muncul dari belakang gadis pendeta. Disusul oleh suara dentingan yang jelas. Ellie menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh sejenak dan sedikit terdiam. Terlihat tubuh gadis pendeta membeku di tempat. Namun wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Ada apa denganmu? Ellie baru saja meletakkan tangan di bahu pendeta. Lalu sebelum dia selesai bicara, cairan merah terpancar. Kemudian sebuah kepala jatuh ke tanah. Ekspresi pendeta selamanya membeku di wajah itu. Wajah Ellie saat ini pucat seperti kertas putih. Tangan yang dia ulurkan juga terus-menerus gemetar. Ini belum berakhir. Berikutnya adalah kepala gadis penyihir yang jatuh. Sisanya, Guido dan Ellie, melihat semuanya dengan ketakutan. Darah melumuri ekspresi marah dan putus asa mereka. Keluar ke sini, kau monster terkutuk ini. Meskipun Guido berteriak dengan suara serak dan keras. Yang menjawabnya hanyalah suara gemerisik daun. Guido tahu kematian teman-temannya semua karena keputusannya sendiri. Jika bukan karena dia menganggap goblin itu makhluk rendah, yang bisa dibunuh dengan mudah, maka teman-temannya tidak akan mengalami nasib malang seperti ini. Pada saat itu, sekilas kilatan pisau muncul lagi. Ellie memberanikan diri untuk mengangkat kepala. Ingin membujuk Guido agar tenang. Kapten, bagaimana kalau kita? Saat dia mengangkat kepala, dia melihat sebuah luka berdarah muncul diam-diam di leher Guido. Ellie membuka matanya dengan ketakutan. Dia sangat jelas apa arti luka berdarah itu. Melihat teman-temannya mati satu persatu dengan mata kepala sendiri. Saat itu Ellie benar-benar kehilangan satu-satunya akal sehatnya. Dia hampir tanpa keraguan meninggalkan mayat teman-temannya dan berlari keluar dari hutan. Jangan bunuh aku belum mau mati. Ali berteriak putus asa sambil merintih. Ye Yan berdiri di atas pohon sambil merenung dengan tenang. Dia hanya ragu sejenak. Lalu dia memutuskan apakah akan membunuh Ali atau tidak. Yang tidak dia ketahui adalah, sejak saat dia memaparkan punggungnya, dia sudah mati. Bersamaan dengan jatuhnya kepala, suara dunia kembali terdengar. Selamat, kamu telah membunuh manusia. Berdasarkan efek skill predatormu, kamu mendapatkan peningkatan fisik skill dari manusia tersebut. Ye Yan tergantung di pohon, menatap mayat di tanah. Namun ekspresi wajahnya tanpa perubahan emosi sedikit pun. Awalnya dia tidak berniat membunuh orang-orang ini. Hanya saja entah mengapa, orang-orang itu ingin membunuhnya saat melihat dia. Apakah Yan melakukan kesalahan? Ye Yan berbisik dengan rasa bingung. Kemudian dia turun dari pohon, merebut rampasan. Dengan cepat dia mengisi sebuah kantong besar hingga penuh. Begitu banyak barang. Pasti ada yang disukai ibu. Sedangkan barang milik goblin-goblin itu, dia bahkan tidak melihatnya. Memang tidak ada barang berharga. Hanya orang miskin saja. Segera Ye Yan kembali ke pintu masuk sarang goblin. Di pintu masuk banyak goblin yang berjaga. Goblin yang disebut sebagai pemimpin goblin sedang mencatat sesuatu. Goblin-goblin ini paham beberapa perhitungan. Dalam hal kecerdasan mereka tidak berbeda dengan manusia. Mereka bertanggung jawab mengatur goblin tingkat rendah. Saat itu adalah waktu senja. Sekelompok goblin datang kembali satu persatu. Beberapa membawa hasil buruan atau barang rampasan. Yang lain membawa satu atau dua wanita gemetar. Wanita-wanita itu ditarik tanpa ampun. Ekspresi mereka dipenuhi keputusasaan. Di antara kelompok goblin itu, sosok Ye Yan sangat mencolok. Sendirian menggendong sebuah karung besar. Dan tidak ada teman atau wanita di dekatnya. Apa yang terjadi dengan goblin itu? Kenapa hanya dia goblin yang kembali? Entahlah, jangan-jangan goblin lain sedang bermain. Oh benar. Aku ingat sekarang. Ini goblin yang waktu lahir membunuh banyak anak. Apa maksudnya dia itu? Aku tahu. Pasti dia sedang dibuli. Makanya dia harus memikul banyak barang. Mendengar suara diskusi itu, Ye Yan awalnya ingin mengabaikan. Langsung berjalan melewati mereka. Tapi pemimpin goblin memanggilnya. Hei goblin itu. Ye Yan tidak bergeming. Langsung berjalan melewati di depan goblin tua itu. Sepertinya karena otoritasnya diinjak-injak. Goblin tua itu dengan marah mendekati Ye Yan. Mengapa kau tidak berhenti saat aku memanggilmu tadi? Mendengar itu, Ye Yan menunjuk pada dirinya sendiri. Kau memanggil aku? Goblin tua mengerutkan keningnya. Wajahnya sangat suram. Kau tidak mendengarnya? Sementara Ye Yan justru tampak sangat tegas.
Aku tidak mendengar ada yang menyebut namaku. Goblin tua dong gemetar karena marah. Mengambil tongkat sihir dan hendak maju. Tiba-tiba aura pembunuh yang mengerikan seketika menyelimuti seluruh tubuh Goblin tua dong. Seolah-olah kepalanya akan jatuh sebentar lagi. Goblin tua dong samar-samar merasakan tekanan dari darahnya sendiri. Tapi anak ini cuma goblin tingkat rendah. Cuma benda yang keluar dari ruang bersalin. Kalau tidak ada apa-apa, aku akan pergi duluan. Ye Yan melirik dingin ke goblin tua itu, lalu menggendong tas rampasannya untuk pergi. Tapi belum beberapa langkah, ia dipanggil lagi oleh goblin tua dong. Pemimpin itu, tunggu. Ada apa? Kali ini tatapan balik Ye Yan jelas penuh ketidaksabaran. Hatimu. Sebagian dari rampasan itu harus diserahkan. Goblin Zhangdong menunjuk ke tas di belakang Saleh sambil berbicara. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh jenderal. Jika Saleh tidak menyerahkan, dia pasti akan dihukum. Mendengar itu, Ye Yan menggenggam tas itu lebih erat lagi. Ini adalah barang milikku. Goblin yang menonton di samping akhirnya tidak tahan lagi. Mulai memaki Saleh dengan kata-kata. Barang rampasanmu adalah milik sarang. Tak kusangka goblin kecil sepertimu begitu serakah. Melihat Goblin Zhangdong semakin percaya diri. Kamu harus tahu. Goblin yang kembali dari berburu harus menyerahkan setengah dari rampasannya ke sarang. Tak peduli goblin mana, tidak ada pengecualian. Bagaimana dengan goblin yang keluar bersamamu? Segera panggil mereka ke sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menguasai barang-barang sarang sendiri. Mendengar pertanyaan Goblin Zhangdong, Ye Yan menjawab dengan sederhana, sudah mati. Namun kata-kata Ye Yan membuat Goblin Zhangdong mukanya menjadi sangat sulit. Katanya sudah mati. Sekelompok goblin terkejut melihat Ye Yan yang tidak terluka sedikit pun. Jika bertemu dengan yang kuat, kemungkinan besar semuanya akan gugur. Namun Saleh tidak terluka sama sekali. Membawa rampasan kembali. Episode pertama. Otak goblin tidak terlalu pintar, tapi juga bisa melihat dengan jelas. Situasinya sangat mencurigakan. Bagaimana mereka bisa mati? Kenapa kamu tidak apa-apa? Goblin Zhangdong langsung mengajukan dua pertanyaan. Menurutnya, apakah mungkin memang ada sesuatu yang disembunyikan di sini? Mendengar itu, Ye Yan langsung menjawab dengan tegas. Mereka memang mati. Aku lebih kuat dari mereka. Kamu kira aku akan percaya padamu? Sayang sekali, tidak mujarab. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba apakah aku lebih kuat dari kamu? Mendengar maksud tersembunyi Ye Yan, Goblin Zhangdong menunjuk tangan Ye Yan sampai gemetar. Kamu pasti bekerja sama dengan manusia. Kalau tidak, kenapa cuma kamu yang masih hidup? Ye Yan malas berdebat dengan mereka. Dia hanya melirik dengan dingin. Lalu ingin pergi. Tetapi dihentikan oleh Goblin Zhangdong bersama sekelompok goblin. Berhenti di situ. Sekarang ikut aku untuk bertemu jenderal. Bagi Ye Yan, batasnya hanya 3 kali. Namun goblin di depan sudah tanpa alasan menghentikannya 3 kali. Ini membuat Ye Yan sangat marah. Dia sekarang hanya ingin cepat bertemu ibu. Salah satu tangannya sudah berada di atas belati. Di dalam pikirannya sudah merancang puluhan cara untuk membuat goblin di depannya mati. Berhenti semua. Tepat pada saat itu, suara tajam terdengar. Tuan Saman. Goblin ini sebenarnya, Goblin Panglima masih belum selesai bicara. Tapi langsung dipotong oleh Saman. Aku mengerti. Urus saja masalah ini padaku, Goblin Ye. Kamu pulang dulu saja. Ye Yan juga tipe yang tidak suka cari masalah, hanya menonton saja. Senang mengangguk. Lalu meninggalkan Saman. Goblin Panglima Changdong menggeram marah sampai menggertakkan giginya. Tenang saja. Aku tidak menemukan tanda kutukan atau sihir pada tubuhnya. Mendengar itu, Goblin Changdong terlihat tidak sabar. Kalau dia berkhianat, bagaimana? Saman kemudian menampilkan senyum penuh arti. Kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir suku Goblin kita akan diterima oleh ras lain? Berbuat pengkhianatan pada kita. Apa untungnya bagi mereka? Atau kamu pikir ada Goblin yang nekat berkhianat pada sukunya sampai mengorbankan nyawa? Setelah mendengar penjelasan Saman, Goblin Changdong akhirnya tercerahkan. Oh begitu. Tuan Saman memang sangat bijaksana. Ingat, mulai sekarang, urusan goblin itu serahkan padaku. Kalau dia masuk atau keluar sarang, juga tidak boleh menghalangi. Setelah mengatakan itu, Saman langsung meninggalkan goblin. Zhangdong tetap terpaku di tempat. Bukankah ini menyebalkan? Kamu hanya memanfaatkan restu jenderal. Kita semua adalah goblin tingkat tinggi. Kenapa aku harus mendengarkanmu?
Di sarang bawah tanah lantai 2 yang gelap dan lembab, Victoria sedang membesarkan matanya dengan terkejut, melihat perlakuan yang dibawa oleh Saleh. Sedangkan Ye Yan penuh dengan kebahagiaan di wajahnya. Seolah baru saja menyelesaikan sesuatu yang menggembirakan. Tatapan Lia jatuh pada kantong yang sudah berwarna merah segar itu. Kemudian dia melihat ke wajah yang tadinya akrab tapi kini asing. Xiao Yan, kamu telah membunuh orang. Ye Yan mengangguk tanpa ragu. Suaranya penuh dengan bangga dan percaya diri. Ya, Yaner membunuh mereka. Membunuh begitu banyak orang. Mama, apakah aku hebat? Ye Yan berkata sambil mengangkat belati berlumuran darah merah itu. Seakan ingin mendapatkan pujian dari ibunya. Melihat situasi itu, hati Lia dipenuhi oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa anaknya adalah goblin. Sebuah ras yang jelek, jahat, dan kacau. Melihat mama terpaku di tempat, Ye Yan memiringkan kepalanya. Tampak sedikit bingung. Ibu, kamu kenapa? Kamu tidak merasa enak badan ya? Dia berkata sambil hati-hati mendekati Leah. Tiba-tiba di detik berikutnya, terdengar suara tamparan yang nyaring. Ye Yan ditepuk keras oleh Victoria. Jangan sentuh aku. Ye Yan duduk dari tanah. Dengan tatapan kosong menatap mata ibu yang seperti batu rubi merah itu. Dia ingat jelas saat dia baru lahir. Ibu memandangnya dengan tatapan seperti itu. Kenapa ibu memandangnya seperti itu? Hati Ye Yan penuh dengan kebingungan dan kegelisahan. Apakah dia melakukan kesalahan sesuatu? Memikirkan ini, dia berusaha keras mengingat kembali. Namun tidak bisa menemukan alasan yang membuat ibu marah. Mungkin ini cara ibu mengekspresikan cinta. Sebuah kemungkinan melintas di benaknya. Karena ibu sebelumnya juga memperlakukannya seperti itu. Cara aneh mengekspresikan cinta. Dengan memikirkan ini, dia menjadi sangat bahagia. Awan suram sebelumnya hilang seketika. Kalau ibu suka cara seperti ini, nanti siapa saja yang membuat ibu tidak bahagia, dia akan membunuh semua. Sekalian mengantarkan mayatnya ke depan ibu. Mungkin ibu akan semakin senang. Melihat perubahan drastis Ye Yan di depan matanya, ekspresi ketakutan Lia semakin mendalam. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh anaknya. Lia melihat tas yang penuh darah. Dari tas itu dia melihat banyak benda dan perlengkapan yang dikenalnya. Dia tahu itu adalah barang-barang dari tim Kido. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, namun dia tetap tidak bisa menerimanya. Hanya karena tim petualang perak bukanlah yang terlemah di kalangan manusia. Kapten mereka, Kido, bahkan memiliki kekuatan setara masa dewasa. Namun tim seperti itu, hanya dikalahkan oleh anak yang berusia beberapa bulan saja. Melihat ibu terus menatap paket itu, Ye Yan langsung mengeluarkan seluruh barang rampasan itu. Memamerkan hasilnya seperti anak kecil. Dia dengan bangga menunjuk barang-barang itu. Ini semua untuk ibu, ibu suka kan? Melihat pemandangan ini, Lia tertawa mengejek dirinya sendiri. Betapa anak yang sangat berbakti ini. Melihat barang-barang itu, peri yang baik hati ini tak dapat menahan air matanya. Apakah ini salahku? Semua ini salahku. Benar kan? Ye Yan melihat ibunya tiba-tiba menangis. Hatinya langsung terasa sakit. Dia segera berlari ke sisi Victoria. Mengusap air mata Lia dengan tangan mungilnya. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, tolong jangan menangis ya. Mengapa? Lia dengan suara serak hampir putus asa berkata. Kenapa kau membunuh mereka? Ye Yan mengusap kepalanya. Dengan wajah bingung memandang Lia. Karena mereka ingin membunuh Yaner. Dia baru saja akan membuka mulut untuk bicara. Lia tiba-tiba mengulurkan tangan. Dengan hati-hati memeriksa tubuh Ye Yan. Ada yang mau membunuhmu? Apakah kamu baik-baik saja? Gerakannya lembut namun penuh kecemasan. Suara penuh ketegangan dan kekhawatiran. Bagaimana dia bisa lupa? Ye Yan adalah goblin. Makhluk paling rendah dan jahat di mata manusia. Para petualang tentu ingin membunuh Ye Yan saat bertemu. Dan anaknya hanya membalas serangan itu saja. Hal ini tidak ada benar atau salah mutlak. Hanya berbeda dari sudut pandang saja. Namun tanpa sadar dia menganggap itu salah Ye Yan. Dia memang bukan ibu yang baik. Memikirkan hal ini, dia memeluk tangan Ye Yan lebih erat. Tanpa aku, Yaner sangat kuat dan hebat. Ye Yan dengan susah payah menarik kepalanya keluar dari dua bubur besar itu. Menepuk dadanya. Dan berkata, Ibu, apakah kau tidak ingin Yaner membunuh orang lagi? Mendengar itu, Lia menundukkan alisnya. Perasaan rumit di hati semakin dalam.
Yaner, jika Mama tidak mengizinkanmu membunuh orang, apakah kamu akan mendengarkan Mama? Victoria bertanya dengan ragu-ragu, dan mendapat jawaban pasti dari Yeyan. Tentu saja, jika Mama menyuruhku untuk tidak membunuh, aku tidak akan membunuh. Lia menatap Yeyan yang mengetuk dadanya dengan janji. Kalau orang-orang itu ingin membunuh Yaner, bagaimana? Tidak apa-apa. Mama, aku akan lari. Yaner pandai sekali bermain petak umpet, loh. Mereka tak akan menemukan Yaner. Melihat Yeyan yang seputih kertas di depannya, Lia tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Karena ini juga pertama kalinya dia menjadi seorang ibu. Lia ingin mengajarkan Yeyan tentang kasih sayang manusia, moral dan etika. Tetapi hal itu apa gunanya di sarang yang kacau dan buruk ini? Sejujurnya, goblin di depan mata sudah sebuah keajaiban bisa menganggapnya sebagai ibu. Jika Yeyan dilarang membunuh, itu sama saja seperti mencabut gigi serigala, menjadi domba yang mudah dibuli manusia. Mama tidak ingin Yaner sembarangan membunuh. Tetapi jika seseorang ingin membunuhmu, Mama juga tidak akan menghalangimu. Mama berharap kamu memikirkan alasan membunuh sebelum melakukannya. Bukan membunuh hanya untuk membunuh. Mengerti? Terkadang aku berharap kau bisa memberi mereka kesempatan. Mata merah menyala seperti batu rubi bersinar penuh keraguan. Benar. Tepatnya kesempatan. Kesempatan ini harus kau nilai sendiri. Meski sekarang Lia bisa dengan jelas memberitahu Yeyan apa yang harus dibunuh, apa yang tidak harus dibunuh. Tapi ini sama saja dengan mencabut pemikiran Yeyan. Dia tidak ingin anaknya menjadi boneka.